Oke, bentar. Saya cek dulu. Sudah ya? Sudah. Berarti nanti untuk setiap kelasnya otomatis nanti usahakan karena ini kelas online jadi jangan ngomongnya langsung bersamaan ya. Jadi angkat tangan dulu, kemudian baru di sini ada tombolnya ya. Jadi kalian angkat tangan. Sebisa mungkin kalau bisa chatting aja. Karena kalau misalnya ngomong bareng-bareng itu kadang bikin crowded ya. Jadi karena ini online. Kemudian asisten juga sama. Jadi nanti otomatis bisa istilahnya penjelasannya gantian seperti itu sesuai dengan modul-modulnya. Oke, sebelumnya mungkin dimulai dari perkenalan dulu. Nanti setiap asisten mengenalkan diri. Kemudian nanti untuk asisten yang bertanggung jawab minggu ini nanti menjelaskan role, peraturan, dan juga guide-nya ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Salah satu asisten mungkin silahkan dilanjutkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi teman-teman, perkenalkan kami asisten. Untuk kelas ini ada 8 orang. Nanti akan membantu teman-teman dalam menyampaikan materi nantinya bersama Pak Adi. Terus mungkin teman-teman bisa nyala juga dulu. Jadi mungkin langsung saja dari saya. Saya Owen, nanti akan membawakan modul library 2 dan juga unit testing. Itu modul akhir-akhir. Lalu mungkin bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini aku pegang modul 1 sama modul library 1. Namaku Dinda. Lanjut. Mungkin urut modul aja. Oke, di sini aku Nina pegang modul 2 sama modul 4. Aku Aldo, aku pegang modul 5 sama 7. 5 itu post notification dan 7 itu hardware. Bandi. Cek, masuk nggak? Masuk. Oh, Oke, aku Pande, angkatan 17. Aku pegang modul 3 data binding sama nanti modul library 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Nius. Saya memegang modul 6 geolocation dan web API 1. Makasih. Wahyu ada? Wahyu nanti? Telat. Oh, ini ada problem untuk Wahyu. Jadi nanti ada yang namanya Wahyu. Nanti bakal Buana ya. Terus nanti juga ada satu lagi Kak Nate Fakulting Umang. Oke, mungkin ya sekaligus menambahkan. Jadi nanti untuk asisten ini teman-teman sudah dibagikan PIC-nya masing-masing kan ya di spreadsheet. Nah, nanti teman-teman bisa tanya-tanya ke PIC masing-masing tentang materi, tentang guided, dan lain-lain. Nanti PIC sendiri juga bakal memandu teman-teman di guided, terus menilai guided, sama nanti juga untuk unguided-nya yang akan menilai PIC dengan pemegang modul, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Dinda. Oke teman-teman, jadi di sini langsung aja aku ke penjelasan untuk aturan perkuliahannya dulu ya mungkin. Kalian juga udah bisa lihat di spreadsheet yang udah di-share.
Ini kelihatan nggak ya layarnya? Kurang Kelihatan, kelihatan. Kak. Kelihatan, Oke. Din. Ya, jadi di sini itu ada 6 aturan perkuliahan ya kurang lebihnya nanti seperti yang telah dijelaskan tadi sama Pak Adi. Itu setiap kalian kuliah itu sudah pasti akan ada presensi. Jadi untuk ketentuan yang 75% itu sama perkuliahan online itu tetap berlaku. Lalu untuk batas keterlambatan itu ada 15 menit sesuai dengan yang biasanya kita kuliah offline. Terus kalau jika terlambat itu maka GD dan UGD itu tidak akan dinilai. Lalu untuk keterlambatan mengumpulkan GD maupun UGD akan dikenakan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan pemegang modul. Nah, waktu untuk pengumpulannya ini dilihat dari situs kuliah untuk uploader link itu dan waktu terakhir melakukan commit pada GitHub. Nah, selanjutnya untuk setiap project GD dan UGD yang sudah dibuat itu, kalian harus upload ke GitHub dengan mode private sesuai dengan yang ada di modul upload GitHub ya. Jadi udah di share juga untuk cara uploadnya. Lalu ada sedikit catatan di sini kalau untuk guided itu nanti ke depannya mungkin kalian hanya invite PIC-nya saja ya. Jadi pemegang modulnya nggak usah di-invite kalau untuk guided. Tapi kalau untuk unguided itu dua-duanya, PIC dan pemegang modul. Nah, untuk PIC sendiri kalian bisa lihat di sini, di selanjutnya itu ada kelas A. PIC-nya ini udah jelas di sini ya nama-namanya. Dan untuk ID GitHub-nya masing-masing juga sudah ada di keterangan ini. Lalu selanjutnya untuk aturan-aturan yang lain yang terkait penamaan guided, unguided, bonus nilai dan sebagainya itu diatur oleh masing-masing pemegang modul. Selanjutnya untuk timing guided dan unguided. Untuk guided itu akan diberikan H-1, diberikan modul dan penjelasan videonya. Jadi kalian bisa mengerjakan dari H-1 sampai saat kelas berlangsung untuk guidednya dan 30 menit sebelum kelas selesai itu akan dilakukan yang namanya pengecekan melalui call ya, on call. Jadi nanti kan kalian sudah di-invite pakai private dari PIC-nya masing-masing. Nah, nanti di situ PIC akan mengecek sesuai apa yang sudah berjalan di laptop atau device Android kalian gitu. Nah, lalu untuk pengerjaan unguided itu diberikan 3 hari dari hari kuliah sampai hari kuliah minggu berikutnya. Jadi nanti untuk hari pengumpulannya cek saja di situs kuliah dan ini ya di Teams mungkin akan dilakukan on call juga sesuai PIC-nya kapan mau telepon gitu. Lalu untuk proporsi nilai itu guided 20%, unguided 15%, UTS 30%, UAS-nya 30%, porsi penilaian Bu Devi 5% dan totalnya jadi nanti 100%. Mungkin yang untuk Bu Devi ini nanti Pak Adi bisa menjelaskan kali ya untuk sistemnya. Sekian untuk aturan dari perkuliahan di PBP ini. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan? Atau langsung lanjut aja ke guided ya? Mungkin ada tambahan dulu sebentar dari saya. Suara saya kedengaran? Kedengeran, Pak. Kadang putus-putus ya. Jadi untuk semester ini memang kita mungkin ya bukan istilahnya
bukan apa namanya, kalian nanti akan ditambahin sesuatu gitu, enggak sih. Jadi Bu Devi itu statusnya dia lagi S3 di New Zealand, jadi otomatis dia membutuhkan istilahnya data tentang topik tesisnya dia. Jadi dan itu berhubungan dengan kegiatan kita di sini ya. Jadi berhubungan dengan istilahnya pemrograman berbasis platform. Oleh karena itu nanti kita minta tolong dari asisten dan juga dari mahasiswa untuk paling tidak memberikan sedikit kontribusi istilahnya sesuai dengan kenyataannya waktu kalian melakukan praktikum ini. Jadi ya nanti otomatis saya sendiri juga belum dikabari sebenarnya nanti teknisnya seperti apa itu belum dikabari, tapi tidak usah khawatir karena bukan sesuatu hal yang istilahnya sulit. Jadi kalian dan ini istilahnya malah justru dianggap istilahnya kayak bonus gitu aja lah, istilahnya seperti itu. Jadi begitu kalian ngerjain nanti kalian dapat poin juga untuk nilai. Kemudian, nah untuk peraturan yang lain otomatis ya sebenarnya nanti akan diputuskan case per case ya. Jadi kalau ada masalah nanti kalian hubungi dulu ke asistennya atau ke saya. Nanti kita bahas atau kita diskusikan. Misalkan tiba-tiba ada unguided, kemudian sebisa mungkin memang kalau bisa ada buktinya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba koneksi kalian putus, kalian misalkan tiba-tiba tidak bisa connect karena tidak ada jaringan dan sebagainya. Saya sendiri aja barusan tadi ya IndiHome-nya tiba-tiba bermasalah, saya akhirnya pakai HP. Jadi kalian screenshot atau kalian misalnya kalau mau sih sebenarnya kalian bisa screen recording ya, cuman paling tidak kalian screenshot ya supaya kalian ada bukti, Pak ini kok tiba-tiba koneksi saya putus, misalnya seperti itu, supaya kita bisa menyikapinya dengan lebih bijak karena ini kan kelas online itu memang toleransinya sedikit lebih besar. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mungkin nanti langsung lanjut ke penjelasan guided ya. Saya di sini hanya membantu mendengar saja sih. Tidak ada? Mungkin bisa langsung dilanjut aja. Iya, oke, terima kasih Pak Adi. Jadi langsung aja penjelasan modul 1 ini mungkin teman-teman juga udah lihat di situs kuliah sama di Teams ya, kemarin sudah saya share itu modulnya. Ini kelihatan kan ya? Nah, jadi untuk teman-teman mungkin udah banyak juga yang mengerjakan guided-nya. Itu guided ini itu nanti kita akan membahas tentang yang namanya Android Navigation dan Interface Design yang pertama. Jadi untuk pembahasan ini itu ada 2 kali, nanti minggu depan juga ada lanjutannya dari modul yang ini. Mungkin sebelumnya teman-teman buat yang masih belum mengerjakan guided dari kemarin itu mungkin udah pada download Android Studio-nya atau masih ada yang bermasalah? Kalau yang masih ada yang bermasalah mungkin bisa langsung di chat PIC-nya atau bisa langsung chat asisten yang lainnya untuk masalahnya di mana. Nah, terus lanjut ke penjelasan dasar teorinya aja dari guided ini. Jadi di guided yang jadi modul pertama ini kita akan membahas yang namanya activity sama intent. Nah, activity itu apa? Jadi setiap aplikasi itu pasti punya user interface ya untuk tampilan bagi penggunanya gitu di device-nya mereka. Nah, setiap activity itu setiap UI itu pasti memiliki satu activity yang mengatur jalan proses dari UI itu berjalan gitu. Jadi di dalam Android Studio ini itu kita kenal sebutannya adalah activity atau aktivitas. Nah, setiap aplikasi itu pasti ada beberapa aktivitas gitu di dalamnya. Nah, itu mereka juga bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, komunikasinya itu dengan apa? Komunikasinya itu dengan intent. Kalau di Android Studio kita mengenalnya dengan intent. Jadi
intent ini itu ketika satu aktivitas dengan aktivitas lainnya berkomunikasi, seperti misalkan perpindahan dari UI login ke UI dashboard gitu misalkan dalam situs kuliah. Nah itu jika memakai Android Studio itu namanya intent di prosesnya itu. Nah di intent ini juga itu kita bisa menyisipkan value atau nilai-nilai yang bisa kita bawa ke aplikasi selanjutnya. Jadi dari aplikasi pertama kita bawa ke aplikasi yang kedua. Lalu nanti bisa kita atur apa namanya yang value apa yang kita mau pindahkan dari aplikasi user interface pertama ke user interface kedua atau sebaliknya ketika ke user interface yang lainnya juga gitu. Sebelumnya ini tampilannya kelihatan atau ada yang gak kelihatan untuk ini tampilan modulnya? Semua ada jelas atau enggak ya? Lancar, Din. Oh ya. Oke, lanjut ya. Untuk dasar teori mungkin itu aja yang modul 1 pertama ini. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan? Bisa lewat chat atau langsung. Aku lanjut aja ya ke guided-nya. Jadi kalian juga udah banyak yang invite PIC dan pemegang modulnya itu aku di GitHub-nya. Mungkin udah banyak juga yang ngerjain. Nah, sini aku jelasin aja secara umum tentang guided ini. Jadi guided untuk modul ini itu ada 4, yaitu guided 1 itu tentang Hello World, lalu guided 2-nya tentang intent. Guided 2-nya tentang intent, kelewatan, dan guided 3-nya string extra, guided 4-nya itu bundle. Nah, ke penjelasan guided pertama dulu mungkin. Jadi ketika awal kita bikin project di Android Studio, itu kita dimunculkan pilihan untuk memilih template seperti ini. Nah, template-template ini tuh nantinya itu sebenarnya akan lebih membantu kita dalam membuat aplikasi, tapi karena di sini kita mencoba untuk bikin dari awal sendiri gitu ya, jadi di awal pilih yang empty activity aja dulu untuk biar lebih luasa juga kita ngatur user interface-nya. Lalu setelah kita pilih template ini itu akan muncul tampilan yang ini, yang untuk mengkonfigurasi projectnya. Nah, di sini disuruh kita untuk mengisi nama project, package name, save location, language, dan minimum SDK. Untuk penjelasannya ini, jadi application name itu nama dari aplikasi yang akan dibuat, gitu, yang akan tampil di device-nya, gitu. Lalu untuk package name itu biasanya diisi dengan nama dari domain website. Nah, atau kalau ini tuh bisa, pokoknya dia berbentuknya domain gitu, karena package ini itu tempat penyimpanan dari semua file-file yang ada di dalam projectnya. Jadi seperti kalian mungkin udah dapet di PBO, itu ada package-package gitu. Nah, ini termasuk salah satunya dari, contohnya itu seperti yang di PBO itu. Nah, untuk hint aja mungkin kalau untuk, karena kan kalian bakal banyak banget nih membuat project ya. Nah, usahakan untuk package name ini itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sama, karena kalau dia dijalankan di dalam satu device, aplikasi-aplikasinya itu bakal tertumpuk, karena dianggapnya walaupun nama aplikasinya berbeda tapi package name-nya sama, itu dianggapnya package yang sama gitu, dalam satu package yang sama, jadi dia tertumpuk untuk dibaca di device itu. Mungkin ketika sudah dijalankan guided 1 atau kalian install guided 2 dengan package yang sama, yang terbaca hanya package 2-nya guided 2-nya saja untuk yang bisa dibaca di device-nya gitu. Jadi usahakan berbeda-beda setiap
kali membuat project untuk package name. Lalu untuk save location itu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanannya, jadi dari sini ya udah jelas ya kalau dia akan Android Studio ini akan buat otomatis folder dari projectnya kalau sudah ditambahkan secara manual di sini gitu. Jadi nggak usah kalian tambahkan lewat File Explorer, langsung ditambahkan namanya di sini. Terus untuk bahasa pemrograman atau language ini kita di sini pilihan dia di Android Studio itu memang ada dua, yaitu Kotlin sama Java, tapi untuk PBP ini kita menggunakannya Java. Dan minimum SDK itu versi minimal dari device Android yang dapat menjalankan aplikasi. Nah, untuk teman-teman mungkin yang laptopnya nggak kuat untuk menjalankan emulator, itu misalkan harusnya pakai HP masing-masing, HP sendiri, itu samakan aja dengan versi dari HP-nya gitu, nggak mesti yang API 26 ini. Jadi kalau yang API 26 ini minimal buat yang pakai emulator. Nah, emulatornya juga nanti downloadnya disamakan yang API 26 juga. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Mungkin tambahan untuk yang pilihan API tadi, pilihan minimum SDK tadi. Nah, ini tuh versi maksimal ya yang kalian pakai, maksimal. Jadi kalau misalkan HP yang kalian punya itu di bawah ini ya disamakan. Tapi kalau misalkan yang punya kalian di atas Oreo, jangan pilih yang di atas Oreo gitu. Minimal pakai yang Oreo aja. Gitu. Mungkin misalkan HP-nya udah versi 10. Nah, kalian pilihnya tetap yang Oreo aja, jangan ikutin yang versi 10. Supaya bisa dibuka dengan di laptop asisten kayak gitu. Mungkin lanjut aja. Nggak ada yang tanya. Oke, lanjut aja ke penjelasan code-nya. Jadi tadi kan kita sudah membuat project. Nah, ketika dibuat project, secara otomatis itu akan ada dua file yang dibuatkan oleh Android Studio-nya. Itu yang pertama mainActivity.java yang ada di dalam folder Java, folder package itu ada mainActivity.java. Lalu yang kedua itu ada file UI yang namanya activity_main.xml. Nah, ini itu berhubungan sama user interface-nya dari main activity. Nah, di sini ketika kita klik di mainActivity.java itu tampilannya seperti ini. Tampilan kelas gitu ya, seperti yang kalian udah tahu mungkin di PBO juga ada kelas-kelas gini. Lalu untuk yang activity main itu tampilannya kayak gini. Tampilannya ini layoutnya, pilihan layoutnya dan isi dari layout di UI-nya itu. Nah, untuk guided 1 itu sebenarnya udah otomatis jadi ketika kalian buat project ya, karena gini. Di kelas main activity ini dia udah set content view, itu layoutnya adalah activity main. Nah, ini merujuk kepada activity main.xml ini. Nah, setelah
pas kita lihat di activity main.sml, situ ada text view yang teksnya adalah hello world. Nah, jadi otomatis ketika kita sudah membuat project, itu kita langsung bisa menampilkan teks hello world ini gitu. Nah, terus untuk cara menjalankan projectnya ini, itu kalian bisa langsung aja klik di bagian atas, itu ada tanda, ada simbol untuk play gitu ya. Ini. Nah, ini. Nah, sini seperti yang tadi pertama aku jelasin, kalau kalian bisa pakai emulator, itu bisa download di OpenAVD Manager ini. Di OpenAVD Manager, kalian pilih emulator yang sesuai dengan API-nya, yaitu API 26, pilihnya. Terus yang resolusinya yang minimal ini ya, 1080x1920, kalau misalkan kalian memilih untuk pakai emulator. Tapi untuk kalau pakai HP sendiri juga bisa, itu tinggal disambungin aja pakai USB, kabel USB ke laptopnya, terus nanti akan ada pilihan running device ini, seperti yang ditampilkan di gambar 6 ini. Nah, itu kalian bisa langsung pilih device HP kalian. Terus juga karena kita ada penilaian on call, jadi kalian yang jalankan dari laptop masing-masing, misalkan kalian harus pakai HP sendiri, itu persiapkan juga aplikasi untuk mirroring, screen mirroringnya, seperti Visor atau ePower Mirror, kayak aku pakai ini, pakai ePower Mirror. Jadi kalian download di laptop dan di HP kalian itu untuk aplikasi mirroringnya gitu. Nanti disambunginnya sama pakai kabel USB juga. Itu untuk guide pertama. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada pertanyaan? Oke, lanjut ke penjelasan guide kedua. Nah, untuk guide kedua ini, itu kita membahas tentang yang namanya intent. Intent itu seperti yang tadi aku jelasin di awal, itu untuk berkomunikasi antar satu user interface dengan user interface lain, atau satu activity dengan activity yang lain. Nah, di sini itu akan dibuat dua buah activity dengan widget. Widget ini itu apa ya dibilangnya? Apa sih? Komponen dari user interface-nya. Jadi tadi kalau yang tadi awal itu komponennya itu text view ya, text view yang menampilkan hello world. Ini kalian bisa lihat di XML-nya, ini text view yang menampilkan hello world. Nah, untuk yang guide kedua ini kita pakainya button. Nah, ini di XML-nya dia tulisannya button. Gitu. Jadi tadi yang awalnya text view kan defaultnya ketika pertama membuat project itu adalah text view, kita ganti jadi button. Terus teksnya bisa kita isi sesuai yang kita mau untuk ini, untuk user interface-nya. Nah, untuk lembar kerjanya sendiri itu seperti ini ya, kalau kalian lihat di Android Studio-nya. Jadi untuk lembar kerja yang file.xml itu seperti ini. Biasanya kalau kalian klik di bagian desain. Jadi itu ada 3 pilihan, code, split, desain. Nah, kalau kalian misalkan hanya ingin tampilan code saja untuk lihat desainnya nanti, itu kalian bisa pilih code untuk nampil code aja. Terus kalau split
Jadi nge-code sambil lihat desain itu juga bisa. Terus desain ini lihat desain aja. Nanti kalian bisa drag and drop dari sebelah kiri untuk nambahin komponen-komponennya. Itu ada banyak di situ, ada button, ada text view, ada image view. Nah, ini pasti digunakan ya. Mungkin hampir semuanya mungkin akan digunakan sampai nanti akhir semester untuk PBP ini. Nah, itu tadi yang main activity default-nya itu kita ubah jadi begini untuk tampilannya kan, yang guided kedua ini. Lalu kita buat activity baru dengan new activity dan pilihin empty activity sesuai dengan gambar ini. Nah, mungkin kita juga bisa bikin kelas gitu ya terpisah, itu juga bisa. Jadi pertama kita bikin kelasnya dulu, terus nanti di folder rest layout kita bikin file XML-nya terpisah, itu juga bisa. Tapi untuk amannya biar sudah langsung dibuatkan file XML-nya, itu caranya kayak gini. Jadi new activity, pilih activity. Nah, di sini juga ada pilihan nih ketika bikin activity baru, itu mau di-generate nggak layout filenya atau kita bikin sendiri nanti. Nah, kalau untuk ini kita generate aja langsung. Kita generate langsung dan nanti akan muncul dua-duanya langsung. Jadi ada nextActivity.java dan activity_next. Nah, sama di activity_next.xml itu kita bikin yang sama, ada button juga, tapi dengan ya berbeda. Jadi nanti dari tampilan awal yang tadi go to next page, dia bakal ke next page dengan nanti gitu terusnya bolak-balik gitu ya, dari satu UI ke UI yang lainnya gitu bolak-balik. Terus, nah ini intent itu kayak gini ya, karena ini button, jadi kita set on click listener. Kenapa set on click? Ketika klik kita bikin dia mendengarkan sesuatu gitu. Jadi ketika diklik button itu dia akan melakukan apa? Nah, melakukan intent di sini. Intent itu kayak gini. Jadi activity awal, activity selanjutnya itu apa? Nah, kayak gitu. Jadi terus jangan lupa ini start activity. Kalau nggak ada ini, itu dia nggak akan jalan perpindahan intentnya. Start activity itu. Lalu sama juga yang dari next activity itu kan akan balik ke main activity tadi. Jadi dia kebalikannya, activity awal yaitu next, terus activity selanjutnya itu main activity. Jangan lupa di start. Nah, untuk activity sendiri itu jangan lupa untuk memanggil setiap activity yang ada di manifest kita gitu. Jadi manifest ini itu daftar aktivitas yang atau daftar activity atau daftar keseluruhan kayak permission kayak gitu juga nanti bakal dipanggil di manifest ini. Nah, jadi jangan lupa untuk memanggil semuanya itu supaya aplikasinya bisa jalan. Kalau kalian sudah ada dipanggil di code tapi di manifest ini belum dipanggil atau dideklarasikan activity-nya, itu bakal force close, jadi nggak akan bisa jalan aplikasinya. Kayak gitu. Nah, jadi tampilan itu kayak gini. Di yang pertama itu ketika klik ini, dia bakal ke sini. Klik ini, dia bakal balik lagi. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu untuk yang kedua ini? Lanjut ya ke yang guided ketiga. Nah, ini kurang lebihnya sama dengan intent tadi, cuman dia ada
perpindahan value dari aktivitas pertama ke aktivitas kedua. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau intent bisa ada perpindahan value-nya. Nah, ini dari XML-nya kalian bisa lihat komponen apa aja yang ada. Text view, radio group, lalu ada button, ada text view lagi. Nah, itu ikutin aja. Terus untuk jalannya dari yang guided ketiga ini, jadi pertama itu untuk yang pilih warna dulu mungkin ya. Jadi di sini dia akan membawa value itu dari variabel global variabel global extra message ini yang public final static, karena dia public bisa dibaca dari semuanya. Itu dia akan membaca dari ini pertama, message diinisialisasi sebagai message pertama. Nah, ketika sudah diklik di ini salah satu buttonnya ini merah, hijau atau biru, ketika klik pilih warna, dia akan mengambil teks dari buttonnya itu. Teksnya itu ya ini sesuai ini teksnya. Misalkan dia klik di merah, ya teks yang keambil itu merah. Jadi message-nya itu akan berubah, yang awalnya isinya adalah message dengan huruf besar semua. Itu ketika sudah radio buttonnya sudah dipilih antara merah, hijau atau biru, dia akan berubah jadi sesuai dengan tulisan di radio buttonnya itu. Nah, di sini pakainya put extra itu untuk perpindahan value-nya, put extra. Karena ini dari UI yang akan diambil value-nya, bukan UI yang mengambil. Jadi UI yang diambil value-nya itu kita pakainya put extra. Nah, terus jangan lupa start activity intent ini biar intentnya jalan. Lalu yang kirim angka kurang lebih sama, cuman dia karena di sini pakainya berupa integer, jadi ada perubahan value of seperti itu. Lalu untuk yang di aktivitas yang membaca value itu kita pakainya get string extra. Nah, ini intent get string extra main activity dot extra message. Jadi ini merujuk pada extra message yang ada di main activity. Jadi ketika udah diklik buttonnya itu dia pilih merah misalkan, terus kita klik pindah untuk intentnya, dia bakal baca itu merah. Nih, misalkan dia baca merah, kan ada if else di sini ya. Misalkan dia baca merah, dia bakal bikin text view di set merah kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu untuk yang 3 ini. Nah, jangan lupa juga ditampilkan activity ya semua di sini di manifest. Nah, ini ya. Jadi misalkan dia pilih merah, diklik di merah, pilih warna, dia akan muncul merah. Terus ketika diketik angka, dia akan muncul angkanya di sini. Nah, mungkin udah ada yang nyoba pakai ketik string gitu ya di sini. Itu dia nggak bisa nampil di sini karena kita pertamanya itu sudah inisialisasi kalau isi dari edit text itu akan berupa integer gitu di sini. Jadi dia ketika dapat string dia nggak bisa. Kayak gitu untuk yang PD3. Ada pertanyaan dulu? Apakah ada? Oke, lanjut ke edit.
Lanjut ke guided 4. Ini di sini sama sih kayak yang tadi string extra. Itu dia pakainya tapi bundle bukan string extra. Jadi dia sekalian pindahnya, semua value itu bisa pindah barengan. Kayak gitu. Mungkin di baris ini aja ya. Jadi dia put string ke bundle dulu. Digabung dulu semuanya itu jadi satu bundle gitu ya, satu bundle. Terus dibacanya juga berbarengan di next activity-nya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu nama message ini ya. Jadi yang di activity yang ngirim sama activity yang nerima itu harus sama dari message-nya. Ini kan nama new fakultas prodi. Nah, sama bundle itu namanya register. Nah, di situ untuk yang nerimanya juga harus sama nama new fakultas prodi, tapi dia membaca bundle dulu, register. Nah, jadi kayak bundle itu cover dari isi semua value-value yang akan dipindahin. Tuh, jadi dia baca bundle-nya dulu apa, lalu baca dalam-dalamnya ini. Kayak gitu aja untuk penjelasan ini. Udah banyak juga yang ngerjain, mungkin udah pada ngerti ya. Untuk guided ini tuh kirimnya 2 kali. Bukan 2 kali dalam artian kirim upload 2 kali, tapi di GitHub kalian upload dan linknya kalian masukkan ke situs kuliah, ke uploader situs kuliah. Nah, contoh linknya itu tadi malam juga udah aku contohin yang mana harus di copy. Jadi dicontohin sini aja. Jadi misalkan GitHub kalian ini itu kalian klik di settings, terus kalian manage access, dimasukin passwordnya apa. Nah, di sini kalian invite, terus masukin misalkan ini. Nah, di add ini, terus akan ada pending invite seperti ini. Nah, di sebelah sini itu ada untuk copy linknya. Ya, link ini yang kalian copy ke uploader di situs kuliah gitu ya. Jadi diperhatikan lagi link yang dikumpul itu apa. Mungkin itu untuk guided pertama ini. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Loh. Terus selanjutnya mungkin aku akan jelasin unguided-nya ya. Unguided-nya itu akan kayak gimana. Jadi unguided-nya itu ini tampil nggak soalnya ya? Halo. Tidak ada yang menjawab. Tampil. Oke, teman-teman jangan tidur dulu kali ya. Ini unguided-nya itu gabungan sih dari guided yang tadi udah aku jelasin. Di sini udah jelas template-nya apa, namanya apa, package name-nya apa, language dan minimum SDK. Lalu ada 3 activity yang harus kalian buat. Itu yang pertama untuk menampilkan menu, yang kedua untuk menampilkan profil, lalu yang ketiga ada activity untuk kalkulator. Ini ada penjelasannya juga. Untuk yang menu itu nanti ada isi 2 text view, 1 radio group, isinya profil dan kalkulator. 1 button untuk pindah ke activity profil atau activity kalkulator sesuai pilihannya ini. Terus yang profil itu isinya 5 text view. Ada 5 text view, lalu ada 1 button untuk kembali ke main activity.
Nah, di sini isi sesuai profil kalian masing-masing ya, nama, MPM, fakultas dan prodi. Lalu yang selanjutnya ada activity calculator. Sini ada plain text, jadi ada inputan 1, inputan 2 kayak gini. Terus ada 5 button. Button kembali, button plus, minus, kali, bagi. Dan ada 3 text view untuk judul, hasil, dan ini nanti angka hasilnya itu. Mungkin langsung aku demoin aja. Ini ya, ada kan ya? Tampilkan ininya, layar HP. Nah, jadi di sini di halaman pertama atau user interface pertama atau activity pertama itu ada pilihan menu kayak gini, pakai button, pakai radio button. Nah, misalkan pilih di profil, so kita klik pilih menu, itu akan pindah ke sini, ke profil saya. Lalu ketika kembali, maka balik ke menu awal lagi. Pas pilih kalkulator itu pilih menu, nah maka muncul ke kalkulator. Nah, di sini inputan 1, inputan 2-nya terserah kalian mau 1 tambah 2 atau 2 tambah 1 atau sebaliknya itu bebas. Cuman harus ada tampil seperti ini, misalkan inputan 1-nya 30, inputan 2-nya 2. Nah, ketika ditambah akan muncul hasil di sebelah kanan, bawah kanan itu 32, terus dikurang jadi 28, terus dikali jadi 60, terus bagi jadi 15 kayak gitu. Jadi harus berfungsi semua, button plus minus kali baginya. Terus sama juga ada button untuk kembali, itu akan kembali ke menu awal lagi. Kayak gitu aja editnya. Nah, ini aturan pengerjaannya juga udah jelas di sini. Namanya apa? Terus untuk ini ada bonus nilai ya. Ada bonus nilai, jadi kalian misalkan bisa menambahkan warna untuk button kayak contoh ini, atau warna untuk backgroundnya, jadi nanti backgroundnya berwarna gitu bisa. Itu kalian nanti bakal dapat nilai plus 5. Terus untuk nilai plus 10 itu kalau kalian bisa pakai linear layout. Kalau contoh tadi di Guided itu kan hanya pakai constraint ya. Nah, kalau kalian bisa pakai linear layout dan rapi, paling enggak seperti contohnya ini, itu nanti nilainya plus 10 dan maksimal nilainya 115. Ada pertanyaan dulu mungkin? Halo teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk soal unguided-nya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan langsung ke ada modul dari pemegang modul 2, ada sedikit yang mau dibicarakan, silahkan Nina. Oke, buat yang modul 2, nanti sistemnya sama kayak ini. Jadi, H-1 guided-nya bakal di-upload di situs kuliah, nanti udah bisa langsung ngerjain. Buat batas pengumpulan guided-nya itu 1 jam ya, 1 jam
dari jam mulai sesi. Jadi kalau misalnya mulai jam sesinya itu jam 7, batasnya itu jam 8. Nah, buat yang modul 2-nya itu aku ubah, jadi bukan penjelasan dulu, baru lanjutin ngerjain guided, tapi dikasih kesempatan 1 jam buat mungkin bisa tanya-tanya sama asisten atau mungkin video call atau apa gitu di grup private ya. Nanti jam 8 baru ke balik lagi ke general. Gitu ya buat penjelasan code-nya. Nanti aku jelasin code-nya. Gitu. Sama ya nanti buat penjelasan unguided-nya pas minggu depan aja. Oke. Sekian dari penjelasan modul 2. Terima kasih. Dinda? Ya, Ya udah. oke teman-teman, mungkin bisa lanjut dikerjain guided-nya nanti jam 9 itu bakal dicek satu-satu pakai private call yang sudah di invite ya kalian. Jadi bisa langsung dikerjain aja. Sekarang guided-nya diselesaiin. Terus mungkin sebelum ini ditutup atau bagaimana Pak Adi? Oke. Mungkin itu penjelasannya dulu. Jadi nanti mungkin secara teknis jangan lupa juga diingetin ya kalau misalkan waktunya sudah mau habis. Jadi misalkan 30 menit sisanya atau misalkan 10 menit sama kayak UTS UAS. Jadi supaya teman-teman langsung tahu. Sayangnya memang tidak ada mode istilahnya kita memberikan ping atau apa gitu ya, peringatan di Teams. Oke, mungkin cukup sekian. Selamat mengerjakan. Nanti jam 9 ya. Jam 9 nanti otomatis nanti kalian share screen, kemudian satu persatu ya secara private karena penilaiannya kan tiap orang. Kemudian juga kalau diperlukan nanti request control ya. Jadi di bagian atas nanti ada misalkan ada siapa meminta merequest control, nanti tolong di allow supaya bisa dilihat ya. Jadi istilahnya seperti itu. Itu aja dari saya. Cukup. Terima kasih. Silakan dilanjutkan.